Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi kemarin terakhir kita bahas tentang liquid crystal display ya. Jadi skematiknya seperti ini kira-kira ya. Jadi yang paling bawah kita punya backlight ya. Jadi sumber cahayanya ya. Habis itu polarizer. Jadi cahaya yang di sini nanti sudah terpolarisasi ya. Jadi terpolarisasi dengan arah biasanya sama dengan arah molekul liquid kristalnya ya. Nah, terus ada LC panelnya sendiri, itu terdiri dari gelas. Di atas gelas itu ada ITO namanya ya, indium tin oxide. Jadi ini nanti jadi elektrodenya. Terus di atas itu kita lapisi dengan lapisan plastik ya, polyimide namanya. Lapisan ini nanti digores ya. Nanti goresan lapisan polyimide ini akan diikuti oleh arah molekul liquid kristal yang paling bawah ini ya. Habis itu kita taruh pemisah ya, bola gelas pemisah ya. Indeks biasnya sama dengan material yang lain ya, sehingga tidak ada perubahan dari indeks bias ya. Nah, terus di atasnya kita taruh persis kebalikan dari ini ya. Jadi ini adalah polyimide, ITO, dan gelas. Habis itu kita taruh analyzer namanya. Analyzer ini juga polarizer ya. Cuma arahnya biasanya itu tergantung sama modenya nanti ya. Nah, jadi kamu lihat di sini nanti yang polyimide di sini nanti digores dengan arah yang tegak lurus dengan yang di bawah sehingga LC molekulnya berputar ya atau twist nanti ya, dari bawahnya arahnya ke sini, nanti yang di atas arahnya tegak lurus terhadap layar ya. Yang di bawah seperti ini, yang spidol merah. Yang di atas nanti seperti spidol yang orange ini ya. Jadi yang di atas seperti ini. Jadi mereka tegak lurus ya. Jadi itu konstruksinya ya, konstruksi dari liquid crystal display ya, LCD. Nah, kalau LCD yang klasik itu backlightnya biasanya fluorescent ya. Tapi kalau yang modern sekarang namanya LED, jadi ini diganti sama LED. Nah, untuk TV yang berwarna di atasnya ini tentunya bisa ditaruh apa namanya, color filter ya. Color filter nanti untuk menghasilkan warnanya. Nah, cahayanya sendiri di bawahnya sendiri itu adalah warnanya putih. Oke. Nah, prinsip kerjanya setelah kita bahas kemarin ya. Jadi cahaya yang terpolarisasi ini nanti akan berputar mengikuti arah LC molekul atau liquid crystal molekul ya. Nanti di atas kalau kita pakai mode normal on gitu ya. Normal on berarti nanti cahayanya kalau tanpa voltage cahayanya dilewatkan ya. Jadi cahayanya mengikut berputar dengan arah LC molekul, nanti arah analyzernya berarti tegak lurus dengan polarizer di bawah ini. Ya, itu namanya normal on, ada normal off namanya. Kalau normal off itu berarti kebalikan ya, jadi arah analyzernya sama dengan arah polarizer, sehingga tanpa adanya tegangan nanti cahayanya ini tidak akan lewat ya. Tapi kalau kita kasih tegangan, nanti molekul liquid kristalnya ini akan berdiri ya. Jadi dia akan berdiri tegak lurus seperti ini nanti. Jadi ini ilustrasi aja ya. Sehingga efek bare fringed yang kita bahas kemarin hilang ya. Jadi dia tidak lagi, ini kalau kita taruh tegangan ya. Jadi dia tidak lagi memutar arah polarisasi dari cahaya, sehingga cahaya yang ke atas nanti pokoknya awalnya gelap nanti menjadi terang, atau kalau awalnya terang setelah dikasih tegangan menjadi gelap. Oke, jadi itu recap, revisi ya, bukan apa namanya, kita recap dari minggu lalu ya, dari pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke addressing namanya ya, jadi electronic addressing. Jadi kita sekarang bahas namanya electronic addressing.
Jadi kita ingin mengirimkan data per pixel ya, ke setiap pixel dari display kita. Ya. Nah, kamu dulu waktu belajar ini apa namanya, rangkaian logika sudah belajar yang salah satunya ya. Yang pertama itu namanya direct drive. Jadi direct drive ini, jadi per pixel kita, jadi ini hanya khusus untuk ya, tapi bisa yang lain ya. Contohnya ini 7 segmen ya, 7 segmen display ya. Oke, 7 segmen display tentunya seperti itu ya. Jadi di sini untuk numerik ya. Tentunya kamu bisa buat yang sama juga untuk huruf ya. Cuma mungkin tidak lebih dari 7 segmen perlunya ya. Jadi untuk direct drive ini umpamanya ini kita kasih nama A, ini B, ini C, ini D, ini E, umpamanya ini F, ini G ya. Nanti ke setiap ini nanti ada garisnya ya. Ini satu, sini satu, ini satu, ini satu, dan seterusnya. Oke. Nah, ini pokoknya yang bawahnya kita buat ini ITO-nya ya. Ini ITO-nya pokoknya. Ini ITO. Yang di atasnya nanti pokoknya ini nanti kita set negatif, yang di atasnya kita set ini platnya ya. Ini ITO-nya seperti ini. Yang di atas ya. Ini bawah umpamanya. Ini atas ya. Jadi LCD-nya nanti ada di antara ini. Ya, jadi kita, kalau gambar LCD-nya tadi yang ini umpamanya ya. Ini yang di bawah, nanti elektrodenya ITO-nya ini ya. ITO-nya ini bentuknya seperti ini. Yang di atas ini ya, yang merah ini, bentuknya seperti ini. Oke, nanti ini kita kasih tegangan, tegangan tertentu juga ya. Jadi kalau ini positif, nanti ini negatif, nanti kita dapat yang di sini nanti akan menyala atau gelap, tergantung modenya ya. Oke. Nah, kamu dulu udah belajar gimana caranya mengasih sinyal ke sini ya. Itu namanya encoder ya. Encoder. Jadi umpamanya kita pingin angkanya berapa sampai 9, berarti ya kita perlu minimal bitnya berapa gitu kan. Kalau angkanya 9 berarti bitnya minimal ada 4 ya. Nah, kalau bitnya 3 angkanya maksimal itu 7. Nah, dari 0 sampai 7. Oke. Ya. Jadi kalau umpamanya 3 bit itu kan darinya 0 0 0 ya. Sampai akhirnya 1 1 1. Oke, jadi ini 0, nilainya 0, nilainya nanti 7. Jadi kalau 3 bit encodernya tertentu, kalau kita ingin dia ngedrive total, kita perlu 4 bit ya. Tapi kalau umpamanya ada beberapa ya, nanti angkanya kita umpamanya kita sampai 20, kamu tinggal cari berapa bit ya kita perlu ya. Jadi contohnya umpamanya kita punya 4 bit data. Jadi encodernya gimana? Kamu itu sudah pelajari dulu waktu rangkaian logika ya. Coba kita revisi sedikit ya di sini ya. Apa yang perlu kita construct ya. Jadi umpamanya kita punya 4 bit. Jadi datanya kita punya B3, B2, B1, B0 umpamanya ya. Jadi kita construct di sini 0 0 0 0. Jadi di sini ada berapa nih ya? Jadi ada 16 ya. Construct di sini terus
Tentunya angkanya nanti akan menyesuaikan ya. Pokoknya dia 0, kamu lihat pokoknya kita ngedrive elektrodo yang A ya. Pokoknya sini yang A ya. Jadi tentunya kamu bisa desain kalau dia angkanya 0 berarti yang nyala adalah A, B, C, D, E, F. Jadi itu angka 0. Berarti kalau angkanya 0 berarti A-nya itu nyala, jadi terus 1. Ya. Jadi kalau umpamanya angkanya 1, yang nyala adalah B sama C saja ya. B sama C, A tidak nyala. Berarti kita tulis atau saya taruh di sini dulu ya. Ya kamu bisa lihat ya. Jadi kalau ini angkanya 1, A-nya nggak nyala ya. A-nya nggak nyala sehingga dia 0. Dan seterusnya pokoknya dia 2, 0, 0, 1, 0. Ya, 0, 0, 1, 0 itu angkanya nyala lagi. Kan 2 kan seperti ini. 2-nya nyala A, B, G, E, dan D. Ya. Jadi dia nyala lagi. Jadi satu lagi. Dan ini berlaku untuk semua elektrodo ya. Jadi untuk umpamanya kamu set yang B gimana? Ya. Yang B juga umpamanya 0, 0, 0, yang B nyala 1. Yang angka 1 yang B juga nyala, angka 2 yang B juga nyala. Oke. Terus angka 3 ya kita lanjutkan saja dulu ya, sedikit ya. Angka 3 gimana? Angka 3 umpamanya 0, 0, 1, 1. Angka 3 seperti ini ya. A, B, G, C, dan D nyala. Berarti A dan B juga nyala ya. Seperti ini dan seterusnya. Ya. Jadi kamu buat tabel untuk C-nya gimana dan seterusnya. Jadi ada 7 nih. C, D, E, F, dan seterusnya ya. G. Ya, jadi ini outputnya. Ya, jadi ini outputnya ya. Nanti kita akan membuat encodernya ya. Jadi ini inputnya. Ini input, ini output. Oke. Nah, untuk setiap output A umpamanya dia nanti akan memiliki encoder sendiri, untuk B akan memiliki encoder sendiri, untuk C akan memiliki encoder sendiri, ya. Nah, caranya menyusun jadi saya komplitkan dulu ya. Umpamanya kita pakai A dulu ya. Nanti kamu selesaikan yang lain ya. Umpamanya A, kita coba bisa nggak kita 16 nih. Kayaknya nggak bisa, agak susah nih. 01. Oke, coba saya susun ulang dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, nggak cukup nih ya. Nah, kamu bisa buat sendiri. Nah, next step berikutnya adalah kita buat apa? Peta K ya. Jadi kita buat peta K. Jadi kamu ingat di pelajaran rangkaian logika ya. Jadi saya kasih contoh saja dulu ya. Jadi umpamanya inputnya ada 2. Jadi ini adalah B1, B0 di sini ya. Ini lagi 2, B3, B2 ya. Jadi di sini kamu buat tabel. Sini ada 00, 01 dan ingat di sini kalau kamu buat peta K-nya ya, Karnaugh-nya, peta Karnaugh namanya ya. Nanti di sini bukan 10 tapi 11 ya. Di sini baru 10. Seperti itu ya. Karena ini dari sini ke sini perubahannya hanya 1 bit ya. Di sini juga seperti itu 00, 01, 11, 10. Oke. Ini untuk menyederhanakan nanti logic gate-nya ya. Dan seterusnya tinggal kamu isi. Umpamanya dia kita buat untuk yang A, ini yang A umpamanya 000 tadi inputnya 1 ya. Terus 0011, 00,
01, 0001 ini 0, dan seterusnya. Nanti kamu isi dengan POS atau SOP. Oke, ini adalah ini sum of power, sum of product ya, product. Ini product of sum. Ya. Jadi SOP itu nanti bentuknya seperti kalau di sini yang punya nanti B3.B2 ditambah B3.B1 ditambah dan seterusnya seperti itu. Kalau POS nanti bentuknya B3 plus B2 plus B1 kali dot ya, produk B2 plus B1 dot dan seterusnya. Oke, nah ini kita udah pelajari dulu ya. Jadi ini namanya direct drive. Jadi ini tapi hanya terbatas untuk 7 segmen. Oke. Untuk yang lain, untuk yang standar ya, itu ada dua ya. Ada namanya passive matrix. Passive matrix. Ya. Nanti ada lagi satu active matrix. Ini kita bahas dulu passive matrix ya. Jadi passive matrix itu biasanya dipakai di HP-HP zaman dahulu ya, yang apa istilahnya, polifonik kayaknya, yang tidak begitu ada warna dan seterusnya ya. Jadi biasanya strukturnya adalah elektroda bawahnya umpamanya seperti ini. Elektroda bawah. Ini ITO-nya ya, ini elektrodanya seperti ini. Terus yang atasnya nanti bentuknya tegak lurus. Ini ilustrasi aja ya. Realnya lebih dekat mereka ya. Jadi ini atas, elektroda atas umpamanya. Jadi bisa arahnya bisa dibalik ya. Jadi ini elektroda bawah yang ini. Oke. Jadi signal itu dikirim apabila kamu umpamanya berhasil, umpamanya mau mengirim di 1 pixel ini. Jadi kamu taruh di sini umpamanya positif di satu garis itu ya, satu row. Di kolom ini kamu taruh negatif 1. Ya. Maka hanya ini akan nanti menyala. Hanya pixel ini. Itu harapannya ya. Hanya pixel ini ya. Karena itu yang overlapping, kamu dapatkan maksimum tegangan maksimum ya, positif dan negatif. Di sini kamu nggak dapetin. Oke, di sini hanya nanti negatif aja, nggak ada positifnya. Di sini juga hanya positif aja, nggak ada negatifnya dan seterusnya. Sehingga harapannya hanya ini yang menyala. Nanti di scan ya, nanti datanya di sini apa dan seterusnya. Nanti ini kita dapatkan caranya mengirim data di display ya. Ini namanya passive matrix ya. Cuma masalahnya passive matrix ini dia hanya terbatas untuk yang resolusi rendah ya, khusus untuk resolusi kecil ya. Jadi kalau definisinya agak tinggi, resolusinya agak tinggi, nanti data yang di display akan kabur ya. Jadi dia akan diterbatasi dengan namanya, ada hukum namanya hukum Alt dan Plesko ya, atau namanya Iron Law of multiplexing gitu namanya. Oke, jadi kamu bisa kalau kamu mau riset lebih jauh, kamu bisa
cek ya. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa passive matrix ini terbatas ya. Jadi kita akan bahas sedikit iron law-nya ini ya. Oke. Nah, kita akan anggap kita akan namakan yang di bawah ini VS. Sedangkan yang di atas ini kita namakan data, V data umpamanya ya. Nah, jadi kita akan angkat nanti caranya dia scanning adalah ini dinyalakan ya, dinyalakan satu periode ya, terus masuk datanya. Oke, habis itu di bawahnya masuk datanya, habis itu di bawahnya lagi masuk datanya, dan seterusnya. Oke, jadi ini namanya S itu mungkin kepanjangan dari scan ya, jadi ini D ini kepanjangan dari data ya, V data. Nah, kita sekarang akan lihat pixel di sini ya, pixel di satu ini dia hanya akan mengalami satu buah nilai perbedaan yang besar antara VS dan VD ya. Sisanya apa yang dia akan alami adalah VD saja ya, karena scan-nya pindah ke sini ya. Jadi datanya terus masuk, tapi dia hanya sekali mengalami scan ya, satu siklus ya. Jadi setelah siklusnya adalah sini satu scan, data masuk, scan ke bawah lagi, nanti data masuk lagi, baru di scan ulang lagi dalam satu periode ya. Nah, dalam satu periode ini maka pixel ini akan mengalami satu kali VS, tetapi umpamanya dia ada n matriks ya. Jadi umpamanya kita lihat di sini ada n kolom, m baris ya. Di sini juga ada n kolom ya. Maka nanti VS-nya akan berlaku di sini sekali, tetapi datanya akan berlaku n kali ya. Jadi datanya masuk sebanyak n kali ya. Oke. Saya taruh di sini ya. Jadi kalau kita gambar yang terjadi di satu pixel itu kalau saya gambar di pixel itu pokoknya nanti dia perannya pertama kali ya, yang di ini kan pertama kali, dia hanya akan mendapatkan, ini saya tulis VS ya, dia hanya akan mendapatkan VS sekali saja. Ini pokoknya nilai VS nya ya, ini T, sisanya dia nggak mendapatkan ya. Sedangkan kalau kita gambarkan datanya ya, di sini bisa datanya bisa +1, -1 dan seterusnya ya. Jadi ketika kita mulai tab gitu, pokoknya datanya min ya, atau nanti ini dikurangi ya, datanya pokoknya sekian, habis itu datanya ke bawah lagi, tapi ini terus berlaku ya. Nanti ada lagi terus umpamanya, terus nanti ada lagi seperti ini dan seterusnya. Jadi ini ada n kali. Oke. Jadi ini VS-nya sekali, tapi datanya nanti setelah itu PS-nya pindah ke sini, tapi datanya tetap dikirim ya. Jadi ini VD umpamanya. Oke. Sehingga kita dapat di sini kita bisa tulis VS min VD ya. Jadi ini adalah data yang dirasakan oleh pixel ini. Jadi VS min VD. Nanti kamu lihat di sini umpamanya kita anggap di sini ekstrim dulu ya. Jadi kita anggap di sini pixel karena sudah tadi negatif definisinya ya, jadi saya tambahin aja ya. Jadi ini definisinya sudah negatif ya. Jadi saya tambahin, saya dapat di sini nanti gedenya seperti ini ya. Jadi ini VS, ini VD umpamanya. Ini kasus ekstrim ya. Dan yang lainnya tetap ya, yang lainnya tetap di sini tetap seperti ini. Di sini tetap seperti ini dan seterusnya. Ada n kali di sini. Oke. Hanya di sini aja dia merasakan VS
min VD ya. Jadi lebih tinggi dia rasakan. Jadi ini pokoknya dia nyala. Oke, kita pingin dia nyala ya. Jadi ini on. Oke. Sedangkan kalau kita pingin dia off, nanti ini kita taruh ke negatif, sehingga kalau ditambahin nanti yang di sini kalau dia off akan hasilnya pendek di sini ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini panjangnya tadi VD plus VS. Sini nanti jadinya VS min VD. Ini kalau off ya. Yang ini off. Yang ini on. Oke. Sehingga kalau kamu lihat, kalau kita lihat untuk satu waktu saja, perbedaannya besar ya, karena ada di sini VD plus VS untuk on, VS min VD untuk off. Tetapi kalau kita lihat secara efektif dalam waktu N ya, yang on akan menerima satu kali besar, tapi sisanya dia tetap akan mendapatkan voltage VD ya. Jadi kalau kita taruh tulis RMS-nya secara N kali ya. Jadi saya tulis di sini. Oke. Jadi kalau kita tulis RMS-nya untuk yang on, jadi V on ya. Ini RMS ya. Jadi kuadrat ya. Itu akan sama dengan yang on ini, yang ini ya. 1 kali VS plus VD yang besar kuadrat. Oke, tetapi ditambah N-1 VD kuadrat. Oke. Dibagi semuanya ini dibagi berapa? Dibagi N. Kan ada N. Ya, ada N data. Jadi 1 kali gede ada N-1 yang V data. Oke. Demikian juga dengan V off. RMS-nya saya kuadratin di sini ya. Ini sama dengan 1 kali VS min VD yang ini ya, yang pendek ini kuadrat. Ditambah N min 1 VD kuadrat, karena ada VD-nya lagi N min 1, dibagi semua dibagi N. Oke. Oke, jadi pembagi N ini untuk berlaku untuk ini juga ya, ini juga dibagi ya, bagi N. Jadi saya tulis lagi ulang di sini ya. Jadi biar mungkin di situ agak nggak kelihatan ya. Jadi sini V on kuadrat itu sama dengan VS plus VD kuadrat ditambah N min 1 VD kuadrat per N. Itu maksudnya ya. Jadi ini V off kuadrat VS min VD tambah N min 1 VD kuadrat, ini juga dibagi N. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini kalau N-nya besar, ini besar sekali ya. Jadi ini hampir nggak berkontribusi ya. Jadi V on sama V off hampir sama. Jadi itulah kenapa untuk yang pasif matriks itu hanya untuk N-nya kecil ya. Nah, sekarang saya ingin buat istilahnya perbandingkan ini ya. Jadi kita lihat ini namanya nanti rasio seleksi ya. Rasio seleksi. Jadi dia bisa nyala apa enggak ya? Kelihatan beda nggak nyala sama off-nya gitu ya. Jadi kita akan perbandingkan ini kita bagi ya, nanti N-nya jadi hilang ya. Jadi kalau saya bagi itu, ya saya tulis di sini. Saya bagi V on, V off kuadrat itu sama dengan, tentunya kamu tinggal bagi VS plus VD kuadrat plus N min 1 VD kuadrat per VS min VD kuadrat ya plus N min 1 VD kuadrat. Jadi ini namanya rasionya ya. Nah, apabila kita panggil ini namanya S, ini S. Jadi S kita definisikan sebagai V on per V off.
Ini namanya rasio seleksi. Oke. Dan apabila kita ganti, ini kan pilihan juga ya, VS per VD, itu kita namakan B. Ini namanya rasio bias. Rasio bias ya. Jadi perbandingan antara V seleksi dan VD ya. Jadi kamu bisa tunjukkan nanti bahwa kita dapat persamaan. Tulis dulu ya. Jadi nanti S kuadrat sama dengan nanti ini dibagi VD ya. VD kuadrat semua nanti dapat di sini adalah B plus 1 kuadrat N min 1 per B min 1 kuadrat plus N min 1. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai maksimum ya. Jadi ini kan bervariasi terhadap B ya. Jadi kalau B-nya saya ubah-ubah, saya taruh di sini ya. Jadi kalau B-nya saya ubah-ubah, ini juga berubah ya. Jadi pertama kali kita cari harus dari optimisasi ini. Ya. Jadi gimana caranya ya, kita turunkan ya. Jadi kita cari D S kuadratnya per DB. Jadi kita set ini sama dengan 0. Oke. Ya. Nah, nanti kalau kamu coba kita kerjakan di sini ya. Nah, jadi kalau kita turunkan pertama di sini berarti, jadi saya tulis bentuknya seperti ini ya. S kuadrat itu sama dengan B plus 1 kuadrat N min 1 ya. Ini dalam kurung dikali apa? Di dalam kurung ini ya. B min 1 kuadrat plus N min 1. Ini pangkat min 1. Jadi ini semua di atas ya. Ini di atas, nggak ada di bawah ini. Oke. Jadi ini saya turunkan terhadap B ya. Nah, sekarang hati-hati ya. Jadi saya taruh di sini lagi ya. Jadi DS kuadrat per DB. Jadi kamu lihat di sini, ini kita turunkan, ini diam ya. Jadi turunan di dalam ini adalah 2 dikali turunan di dalam ya, B plus 1. Oke. Itu saja ya. Yang di atasnya per apa? Per ini ya. Atau untuk yang ini saya tulis per aja ya. Ini B min 1 plus N min 1 min 1. Terus ditambah apa? Ditambah tuh ini diam, turunan ini ya. Terus saya tulis plus ini diam. Turunan ini apa? Min 1 ya. Kali turunan dalamnya apa? 2 kali B min 1 dalam kurung seterusnya. Per, nanti ini berarti pangkat min 2 ya. Jadi B min 1 kuadrat plus N min 1 min 2. Oke. Ya. Jadi kamu tinggal lanjutkan. Jadi nanti tinggal ini dikali bawa sini. Nanti ini akan dapat atasnya apa? 2B plus 1 dikali B min 1 plus N min 1 dalam kurung ya. Dikurangi nih. 2B min 1 dikali B plus 1 plus N min 1 per semuanya B min 1 kuadrat plus N min 1 kuadrat. Jadi ini nanti kita set sama dengan 0 nanti sehingga kamu dapat nilainya ya.
Oke. Nanti kamu dapat nilainya adalah B, kamu dapat sama dengan akar N. Oke. Nanti kamu masukkan lagi ke sini ya. Sehingga kamu dapat nanti selection ratio-nya itu S sama dengan akar, ini S kuadrat saya tulis ya. Akar N plus 1 akar N min 1 seperti itu. Oke. Nah, jadi ini kalau kita lihat semakin besar N-nya, apabila N-nya besar ya. Jadi kamu lihat ini, kalau ini besar, ini udah nggak kehitung ya, ini kecil sekali, ini juga kecil sekali jadinya ya, kalau ini besar. Sehingga selection ratio-nya perbedaan antara on dan off-nya itu hampir tidak ada. Oke. Jadi itu namanya keterbatasan dari passive matrix. Oke. Nah, jadi yang kita harus pakai itu nanti adalah yang modern, itu yang dipakai adalah namanya active matrix ya. Jadi yang dipakai di teknologi modern itu semua namanya active matrix. Jadi biasanya disingkat AM. Jadi kalau kamu lihat HP-HP yang kamu beli sekarang, atau kayak ada yang OLED gitu umpamanya ya, itu ada di depannya biasanya AM OLED gitu ya. AM itu maksudnya drivernya ya, active matrix. Nah, untuk yang ini sederhana sekali sebetulnya dari segi konsep ya, cuma buatnya agak susah ya, perlu teknologi yang canggih ya. Kenapa? Karena setiap pixel itu nanti kita connect ke apa? Ke transistor. Ini pixel. Jadi kita drive dengan transistor ya. Jadi umpamanya transistornya seperti ini. Nanti di sini ada ini LCD-nya ya. Ini pixel kita. Jadi setiap pixel perlu satu transistor untuk ngedrive ya. Jadi data masuk seperti itu, ini untuk datanya ya. Nanti sehingga pixelnya ingin nyala atau enggak. Jadi ini namanya active matrix ya. Oke, itu 3 teknik untuk electronic addressing ya, untuk dari LCD dan display modern, panel layar datar ya, display elektronik panel layar datar. Oke, sampai ketemu pada video berikutnya.